Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bersyukur saat ini kita boleh beribadah kembali. Mari kita satukan hati di dalam Tuhan untuk kita akan mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang ke bait-Mu yang kudus Tuhan. Dengan segala kerinduan hati kami datang, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin meninggikan Engkau, kami ingin mengagungkan Engkau, sebab hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan, sekalipun keadaan sekeliling kami Tuhan. Oh Tuhan tidak memungkinkan, tapi biarlah Tuhan hati kami tetap kepada Engkau Tuhan. Hati kami tetap melekat kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Biarlah bersama malaikat-Mu Tuhan saat ini kami mau mengagungkan Engkau Allah yang hidup. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau bawa persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Lewat ibadah saat ini Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu. Membawa pemulihan, membawa mujizat, membawa kemenangan kepada setiap kami. Baik yang ada di rumah-rumah Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan urapan-Mu mengalir buat setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang, kami mau menyembah Engkau Tuhan kami yang hidup. Bertatalah dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang Tuhan untuk menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya
menyembahmu. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Hampirimu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Kami yakinkan Engkau Tuhan, kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Sebab kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Oh, kami percaya kemenangan terjadi saat kami hadir di hadirat-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Sikiara barala 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 basikiara laba. Sikiara barala 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 base. Kau hadir penuhiku. Kau hadir penuhiku. Sikiara barala bayara laba sikiara barala bo. Sikiara barala bayara baraba se. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Yesus. Kau Allah kami yang hebat. Syikiara barala bayara barala barala bo. Kudus kuduslah Engkau Tuhan. Syikiara barala 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 bo. Haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau. Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Sikiara barala barala bo. Kami datang menyembah Allah kami yang hidup. Kami datang meninggikan Allah kami yang berkuasa. Kau Allah kami yang hebat. Kau sumber pertolongan bagi setiap kami. Yes. Yesus, Kau menjamah setiap kami. Sikiara barala bayara rabo. Sikiara barala 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 barala. Kami sembah Kau. Kami puji. Sikiara barala barala sikiara barala base.
Kami percaya Tuhan, saat kami datang menyembah Engkau, bertemu muka dengan muka bersama Engkau Tuhan, kami percaya kami akan alami kemenangan, kami akan alami kesembuhan dalam kehidupan kami, akan terjadi kelepasan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab Engkau Bapa, Bapa yang penuh dengan kasih. Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kami mau bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah itu sudah terbukti bagi setiap kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Engkau menyerahkan anakmu Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kami menyembah-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Kami sembah, kami sembah, dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Kami bersyukur karena kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari Bapak Ibu lebih sungguh lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidup kami. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau.
Sungguh kasih setiamu telah terbukti, kasih setiamu sekian rabo, kasih setiamu kami bersyukur. Allah kami yang kudus, Allah kami yang mulia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sikiara baralaba, sikiara baralabo. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan, kami agungkan. Segala hormat, segala pujian, sembah kami Yesus. Kau Allahku yang setia, yang tak pernah tinggalkanku. Kau setia, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan kami terus mau mempercayai Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa seizin daripada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Kami terus mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu. Sembah Dia, puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu. Katakan sekali lagi, percaya. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu. Sembah Dia, puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu.
percaya pada Yesus. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu, sembah Dia, puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu. Katakan Tuhan peduli. Tuhan peduli, angkati kepalamu, semua terhitung olehnya. Bahkan Tuhan mengerti akan setiap permasalahan. Tuhan mengerti segala masalahmu. Engkau berharga bagi Dia. Sekali lagi katakan, Tuhan peduli. Tuhan peduli, rambut di kepalamu, semua terhitung olehnya. Bahkan Tuhan mengerti Tuhan mengerti segala persoalan dalam kehidupanmu. masalahmu. Engkau berharga bagi Dia. Engkau berharga. Engkau berharga bagi Dia. Engkau berharga. Engkau berharga bagi Dia. Bagi Dia. Haleluya Yesus. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, sekalipun sekeliling kami berubah, tapi kami percaya Engkau Bapa yang setia kepada kami Tuhan. Sekalipun Tuhan, suatu kelalaian mungkin Tuhan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah melupakan janji-Mu. Engkau akan menepati janji-Mu tepat pada waktunya. Amin. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah atur semua indah pada waktunya buat setiap kami Bapa. Untuk itu terus ajar kami percaya dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan dengan imanmu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami sangat percaya dan yakin Bapa, Ku percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. kebaikan Sekalipun manusia menganggap itu suatu kelalaian, tapi Kau selalu menepati janji-Mu sesuai waktu-Mu Tuhan. memulihkan
Mari angkat tanganmu, katakan dengan iman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dengan imanmu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami membangkitkan iman kami, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu, walau kami tidak mengerti cara-Mu Tuhan, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami, Tuhan. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, Jesus. Kami percaya Tuhan janji-janji-Mu. Kami percaya cara-Mu yang ajaib untuk menolong kami, Tuhan. Sebab Kau Allah yang ajaib, sebab Kau Allah yang perkasa, sebab Kau Allah yang hidup. Oh, haleluya. Sikiara ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Sikiara Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Sikiara Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Sikiara Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Sikiara Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Engkau menambah umat-Mu, Tuhan. Engkau membangkitkan iman kami. Engkau membangkitkan iman percaya kami, Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat, tapi kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa, Tuhan. Sikiara ya Rabba taka ya Rabba. Sikiara ya Rabba taka ya Rabba. Sikiara Rabba taka ya Rabba. Sikiara ya Rabba. Kami bersyukur. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, kami bisa melaksanakan ibadah. Itu semua berkat kemurahan-Mu. Ajari kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini untuk dilakukan Tuhan. Jadikan kami pelaku firman, agar setiap firman yang dilakukan membersihkan karakter kami, menyucikan kehidupan kami, bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pada hari ini kita semua mendapatkan kemurahan Tuhan. Kita semua bisa melaksanakan ibadah. Saya percaya
setiap saudara melaksanakan ibadah dengan hati yang suci, hati yang benar di hadapannya, maka pada saat saudara melaksanakan ibadah ini, ada hadirat Allah, ada kuasa mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Mari yang percaya katakan amin, saudara. Saudara yang terkasih, saya percaya setiap saudara percaya bahwa firman itu hidup. Maka dari itu kalau kita mengucapkan firman dengan iman, dengan hati yang murni, saya percaya apa yang kita ucapkan akan terjadi mujizat. Mari saudara katakan dengan sebelah saudara, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema ketaatan dalam memuji dan menyembah, meraih mujizat. Mari saudara kita baca di dalam kitab Yosua pasal 1 sampai 27. Kita baca berganti-gantian. Saya percaya setiap firman yang kita baca dengan hati yang suci, saudara akan mendapatkan restorasi. Saya baca dengan perikopnya yaitu jatuhnya Yeriko. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyinya sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiupnya. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengeliling kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembali mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka.
dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkannya bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, bagi tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan Tuhan menyertai Yosua, dan dengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Saudara, kalau kita sudah membaca di dalam kitab Yosua pasal 6, ayat 1 sampai 27. Di sini ada sebuah peristiwa yang sangat-sangat mentakjubkan, saudara. Kalau kita membaca di dalam kitab Yosua ini, di situ kita mengenal dan mengerti betapa
dahsyatnya sebuah pujian, betapa dahsyatnya penyembahan yang mana mampu merobohkan tembok Yeriko yang begitu lebar dan tebal dan amat sangat kokoh. Saudara, tetapi bukan cukup dengan mengenal kedahsyatan sebuah pujian saja. Tapi di balik pujian dan penyembahan itu ada satu kalimat, ada suku kata yang harus menjadi dasar untuk menjadi sebuah kedahsyatan, yaitu ketaatan. Secara ilmiah, tembok tersebut tidak mungkin dapat dirobohkan oleh suara sangkakala atau oleh suara sorak-sorai pujian atau penyembahan, saudara. Maka dari itu kita harus belajar lebih dalam tentang kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27 ini. Supaya kita mengerti betapa dahsyatnya kalau setiap saudara dan saya mentaati kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara, bagaimanapun juga kalau kita gambarkan di dalam sebuah ilustrasi dan tafsiran di dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 15. Bahwa di atas tembok Yeriko itu bisa dibangun rumah, saudara. Artinya tembok Yeriko ini sangat-sangat tebal. Alkitab mencatat bahwa di atas tembok Yeriko itu bisa berjejer 8 kereta kuda yang berdampingan. Dan artinya betapa lebarnya tembok Yeriko ini. Dari data tersebut tentu tembok Yeriko itu sangat tebal. Sebetulnya bahwa manusia menganggap Yeriko atau tembok Yeriko itu adalah benteng. Benteng untuk melindungi. Benteng untuk menjadi sebuah perlindungan untuk menghadapi musuh. Maka dari itu benteng itu tidak mudah bisa dihancurkan, saudara. Saudara, di dalam Alkitab mencatat tembok Yeriko adalah tembok yang sangat tebal dan kuat. Dan di Alkitab mencatat bahwa di atas tembok bisa diduduki bangunan rumah. Artinya tembok Yeriko kekuatannya sangat luar biasa. Dan di samping itu dia tebal, setebal 8 kereta kuda dijejer berdampingan. Artinya begitu tebal. Maka dari itu saudara, ada seorang pakar atau 2 orang pakar saudara dari arkeologi dari negara Inggris yang dinamakan John Garstang dan Kathleen Kenyon. Dia mengatakan bahwa tembok Yeriko itu terdiri dari 2 lapis. 1 lapis untuk menghadapi musuh, 1 lapis melindungi dari serangan banjir. Saudara. Maka dari itu tembok ini sudah ditata begitu rupa, begitu hebat untuk menghadapi tantangan dari luar, serangan dari musuh, dan serangan dari alam, saudara. Dan tembok Yeriko ini dicatat bahwa tembok Yeriko ini berbentuk tower, saudara. Dengan diameter dasarnya 9 meter dan di atas ada 7 meter. Saudara, jadi towernya saja itu 9 meter. Dasarnya 7 meter. Dan ditambah lagi dindingnya 1,5 meter. Saudara bisa bayangkan betapa tebalnya tembok itu, saudara. Yosua pasal 2 ayat 15. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota.
Jadi pada tembok itulah ia diam. Artinya rumah dari Rahab itu dibangun di atas tembok. Dan tembok itu dasar dari rumahnya Rahab itu adalah tembok, saudara. Maka tembok itu bisa dibangun rumahnya Rahab, saudara. Betapa dahsyatnya kekuatan tembok itu, saudara. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk belajar mengenal tentang tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu bisa digambarkan sebuah masalah yang besar. Yang bisa menghimpit kita sehingga kita mengalami stres yang sia-sia. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah dalam hidup saudara. Itu gambaran saudara sedang dihimpit oleh tembok Yeriko. Saudara, tembok Yeriko bisa digambarkan juga masalah ekonomi saudara. Di dalam kehidupan saudara untuk bekerja, ekonomi saudara mungkin ada tembok Yeriko. Tembok Yeriko yang diartinya ada sebuah penghambatan berkat di dalam ekonomi saudara. Keuanganmu ada tembok, seolah-olah keuanganmu tidak lancar lagi. Berkatmu tidak lancar lagi masuk karena ada tembok pemisah. Ada tembok Yeriko yang sedang menghadang saudara. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan keuangan. Mungkin saudara sedang mengalami kekurangan modal. Mungkin penjualan saudara sedang menurun. Itu tandanya saudara berhadapan dengan tembok Yeriko, saudara. Demikian juga masalah keluarga. Mungkin keluarga saudara, di tengah-tengah keluarga saudara ada tembok Yeriko. Sehingga saudara sulit untuk berkomunikasi antara suami dan istri. Ada tembok pemisah. Sehingga saudara tidak menikmati hidup yang ada damai sejahtera. Saudara tidak bisa berkomunikasi. Mungkin saudara mengucapkan sepatah kata. Maka sepatah kata itu dibalas dengan ucapan-ucapan yang tidak ada dasar kasih lagi. Bahkan ada umpatan. Di dalam keluarga mungkin ada tembok saudara. Sangat sulit untuk berkomunikasi dengan anak saudara. Yang mana anak saudara sulit sekali untuk taat kepada orang tua. Rumah tangga sudah tidak ada damai sejahtera. Tidak ada anggur yang manis. Karena ada tembok yang memisahkan di tengah-tengah rumah tangga ini. Mungkin masalah kesehatan juga saudara. Saudara divonis oleh dokter. Saudara mengalami sakit yang kronis. Yang sulit untuk disembuhkan. Ada tembok yang sedang menghalangi kesehatan saudara. Kalau tembok Yeriko yang begitu besar bisa diruntuhkan oleh pujian dan penyembahan. Yang didasari oleh ketaatan. Apalagi masalah saudara. Apalagi masalah ekonomi saudara. Apalagi masalah keluarga saudara. Apalagi masalah kesehatan saudara. Tuhan pasti sanggup membebaskan saudara. Merobohkan tembok-tembok Yeriko yang sedang saudara hadapi. Saudara, ada 3 terobosan yang dahsyat. Yang dilakukan oleh Joshua sehingga tembok yang kokoh bisa roboh oleh pujian dan penyembahan. Didasari oleh ketaatan. Yang pertama saudara, Yosua memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga ia peka atas mendengar suara Tuhan. Atau peka mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 5 saudara. Maka saudara akan mengerti betapa dahsyatnya seorang manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Mari kita baca berganti-gantian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah
perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu mengelilingi kota itu, sedangkan para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Saudara, kalau kita pelajari bagaimana seorang manusia bisa berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Bagaimana seorang manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat siapa sebenarnya Joshua. Joshua kalau kita lihat dari awal, Joshua itu tidak pernah muncul. Nama pada waktu Musa, zaman Musa, Joshua nggak pernah disebut nama Joshua. Arti kata Joshua, pelayanan Joshua di dalam melayani Musa tidak pernah ditulis ada sesuatu yang positif. Ternyata Joshua adalah seorang pembantu, saudara, dari Musa. Joshua bukan siapa-siapa di kalangan pada zaman itu. Apa penyebabnya? Sehingga Joshua bisa berkomunikasi dengan Allah. Setelah Musa mati, maka Tuhan mendelegasikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Joshua. Apa penyebabnya? Sehingga Joshua dipilih. Bukan Harun yang dipilih, tapi Joshua yang dipilih. Saya percaya Joshua pasti hidup di dalam kebenaran. Bagaimana menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran? Orang yang hidup di dalam kebenaran adalah orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan. Saya percaya Joshua itu sangat setia. Dan dia melatih dirinya setia kepada Musa terlebih dahulu. Kalau dia bisa setia kepada yang kecil, dia pasti bisa setia kepada yang besar. Kalau dia bisa setia kepada yang terlihat, yaitu Musa, dia pasti bisa setia kepada Tuhan yang tidak terlihat. Joshua pasti hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran adalah orang yang mendengarkan firman dan dia lakukan. Dan saya menafsirkan juga, atau ada yang menafsirkan juga, bahwa Joshua itu menteladani Musa. Bagaimana dia membangun mesbah doanya. Bagaimana dia menteladani Musa waktu dia menyembah Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau kita melihat Joshua itu dipilih Tuhan, pasti ada dasar dari karakternya dinilai oleh Tuhan. Yang kedua saudara, Joshua memiliki iman yang sejati. Walaupun dihitung secara ilmiah bahwa sesuatu yang tidak mungkin, yaitu tembok Yeriko yang kokoh bisa roboh melalui suara sangkakala dan sorak-sorai. Dan itu juga bisa digambarkan sebagai kuasa pujian dan penyembahan kepada Allah dengan ketaatan, saudara. Pada waktu Yosua mendengarkan firman Allah, perintah dari Tuhan, Joshua bisa menangkap. Joshua punya iman percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menyampaikan walaupun sesuatu yang tidak masuk akal, yang dipikirkan oleh manusia,
Tidak mungkin manusia melakukan sorak-sorai dan meniup sangkakala bisa merobohkan Jericho atau merobohkan tembok Jericho yang begitu tebal, saudara. Tetapi karena Joshua punya iman, saudara, orang yang punya iman itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Orang yang punya iman sejati adalah orang yang memiliki pengenalan atas karakter Allah. Demikian juga Joshua. Dia sangat mengenal Allah. Dia sangat mengenal sifat Allah secara pribadi. Dan dia memiliki pengalaman secara pribadi kepada Tuhan. Maka dari itu dia punya iman percaya. Orang yang punya iman percaya begitu mendengarkan firman, dia lakukan, maka mujizat itu akan terjadi. Joshua mendengarkan suara perintah Tuhan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam akal manusia. Tetapi Joshua, waktu dia mendengarkan, dia bisa mengambil langkah imannya. Karena Joshua tahu bahwa yang merintahkan dia pencipta langit dan bumi. Dia mengenal Allah yang dia sembah, Jehovah Jireh. Dia mengenal Allah yang maha kuasa. Dia mengenal Jehovah Nisi, Allah yang perkasa dan panji-panjinya. Saudara, tidak ada keraguan bagi Joshua. Waktu dia mendengarkan suara, dia punya iman percaya, pada waktu itu terjadilah kemanunggalan Joshua dengan Allah. Maka imannya bertambah dan berkembang menjadi iman yang sejati dan menjadi menjadi iman yang absolut. Saudara, iman yang sejati itu iman yang kokoh, iman yang tidak bisa diubah walaupun keadaannya yang sangat negatif, tetapi dia tetap percaya karena dia tahu bahwa Tuhan yang merintahkan, pasti Tuhan bertanggung jawab. Tuhan yang berfirman, pasti ada kuasa, pasti ada mujizat Tuhan. Yang ketiga, saudara, ini penting dalam kekristenan. Joshua memilih ketaatan melakukan setiap perintah Tuhan secara detail, saudara. Saudara, kalau kita bicara secara detail, banyak kita taat tapi kita tidak detail. Saudara, inilah kunci keberhasilan seorang Joshua. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan sekecil mungkin pun dia lakukan, saudara. Coba kita baca. Joshua pasal 6 ayat 6, saya baca dulu ayat 6, saudara. Nanti 12 sampai 16, saudara, kita baca berganti-gantian. Kemudian Joshua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkat tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup pengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Saudara, coba kita perhatikan. Siapa sebenarnya Joshua?
Kalau saya lihat Joshua di dalam Alkitab, Joshua pada sebelumnya tidak ada kontribusi apa-apa, saudara. Tetapi pada waktu dia mendengarkan suara Tuhan, dan dia punya iman yang percaya, iman yang sejati, maka dia mengambil langkah iman, dan dia sudah manunggal dengan Allah. Sehingga dia punya otoritas, dan dia mempunyai kuasa untuk menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, kalau kita baca ayat yang ke-12, saudara, coba saudara lihat bahwa Yosua memerintahkan para imam untuk mengangkut atau mengangkat tabut. Saudara, ini adalah sesuatu yang tidak mudah, saudara. Para imam itu ahlinya mengerti tentang kebenaran firman. Dan Joshua bukan imam. Bagaimana Joshua bisa menyampaikan kepada para imam untuk mengangkat tabut Tuhan? Saudara, ini adalah sesuatu yang dahsyat. Bagaimana Yosua itu mempunyai otoritas, mempunyai kuasa, dan menyampaikan kepada para imam ini, 7 orang ini, dan semuanya taat. Saudara, kalau kita bicara imam, saudara, sulit sekali hari-hari ini kalau imam itu mendengar masukan-masukan dari orang sekuler, saudara. Atau masukan-masukan dari seorang yang bukan sekuler ya, mungkin sekuler lebihan, seorang pembantu. Orang yang tidak mempunyai jabatan yang luar biasa, orang ini dulu adalah pembantunya Musa. Orang bawaan, saudara. Imam pada waktu itu yang orang yang dianggap orang yang saleh, orang yang didengar, orang yang punya pengaruh. Dan Joshua mendengarkan firman, dia sampaikan itu, dan semua imam taat. Inilah suatu kedahsyatan yang luar biasa. Urapan yang diberikan kepada Joshua. Joshua mendapatkan pengurapan yang luar biasa dan otoritas yang Tuhan berikan karena dia sudah manunggal dengan Allah. Dia sudah menyatu dengan Allah. Dia hidup di dalam kebenaran. Dia melakukan firman dan dia jaga kekudusan. Dia menyatu dengan Tuhan. Ini ya yang luar biasa, saudara. Saudara, hari ini saya akan tambahkan soal ketaatan. Bagaimana imam itu bisa taat kepada Joshua. Bagaimana Joshua menyampaikan agar semua imam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, ketaatan ini sangat penting bagi orang percaya. Atau ketaatan ini sangat penting bagi orang Kristen. Karena ketaatan itu pasti bisa mengubah masa depan kita. Saya kasih contoh, saudara, Abraham. Abraham itu mempunyai ketaatan. Dan akhirnya dia menikmati menjadi bapak bagi bangsa-bangsa. Dan dia menikmati apa yang dikatakan Jehovah Jireh. Saudara, inilah buah dari ketaatan. Abraham diperintahkan Tuhan untuk menyerahkan Ishak untuk dijadikan korban bakaran. Dan Abraham mengenal Tuhan. Abraham mengenal karakter Tuhan. Dan dia yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dan Tuhan menyampaikan kepada Abraham, bawa anakmu Ishak, persembahkan kepadaku, jadikan korban bakaran. Pada malam hari, mungkin Abraham sudah mempersiapkan apa yang harus dia bawa ke atas bukit. Dia dengan taat, dia bawa pisau, dia bawa keledai, dia bawa kayu bakar-bakaran. Dan dia bawa Ishak naik ke atas bukit.
Sebelum dia naik ke atas bukit, saudara, dia nyampaikan kepada kedua bujang, kamu tunggu di bawah bukit, kami akan naik ke atas, sembahyang di atas. Dan nanti kami akan kembali. Dia katakan kita akan kembali. Artinya Abraham dengan Ishak akan kembali. Dia begitu yakin, saudara. Dia begitu yakin dan dia begitu mengenal sifat Allah. Dia tahu bahwa dia anaknya. Walaupun mungkin waktu dia di atas bukit mungkin sudah Ishak sudah keburu dibakar atau dibunuh. Menjadi korban bakaran mungkin. Tapi dia yakin. Mungkin Ishak akan hidup kembali. Karena di dalam Alkitab dia katakan kami akan naik dan kami akan kembali. Mengapa Abraham bisa mengatakan seperti itu? Karena dia mengenal Allah. Dia mengenal Allah yang dia sembah itu Allah yang maha kasih. Dia mengenal Allah yang dia sembah itu maha dahsyat atau maha kuasa. Dia bisa menghidupkan setiap manusia. Kalau dia inginkan, saudara. Maka dari itu saya katakan, ketaatan itu bisa mengubah masa depan kita. Maka dari itu sebagai orang Kristen kita harus belajar taat. Bagaimana cara belajar taat? Belajar taat kepada yang kelihatan dulu. Kalau saudara belajar taat kepada yang kelihatan, maka saudara pasti akan bisa belajar taat kepada yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Demikian juga contoh lagi Yusuf. Yusuf begitu taat kepada Allah. Dia menjaga kekudusan. Dia menjaga integritasnya. Dia menjaga setiap karyanya. Dia mau menjadi orang yang luar biasa. Walaupun dia di Firaun. Walaupun dia tempatnya orang yang kafir, orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Tetap dia jaga kekudusan. Dia jaga integritasnya. Sehingga dia bekerja. Di mana dia berada, dia bekerja yang terbaik. Maka di penjara dia mendapatkan perkenanan dari kepala penjara. Dia di Potifar, dia dapat perkenanan di Potifar. Dia di Firaun, dia juga dapat kehormatan di Firaun. Sampai dia menjadi orang yang kedua. Memimpin di negeri Firaun. Saudara, Yusuf akhirnya menjadi orang yang kedua setelah Firaun. Ada lagi satu tokoh yang tidak taat. Yunus. Yunus tidak taat dengan firman Allah. Dia masuk ke perut ikan. Saudara yang terkasih, Alkitab mencatat bahwa ketaatan itu lebih berharga dari korban bakaran. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelih sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelih. Perhatikanlah, lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, di dalam bahasa asli, bahasa Inggrisnya mengatakan demikian, saudara. Obedient is better than sacrifice. Ketaatan itu lebih berharga dari korban sembelih. Inilah kisah bagaimana Saul. Pada waktu Saul dapat perintah Tuhan, aku akan jadikan engkau raja, aku akan mengurapi engkau akan mengalahkan orang Amalek. Dan jika engkau mengalahkan Amalek, jangan ambil hartanya orang Amalek, hapuskan semuanya. Engkau jangan menyimpan barang-barangnya Amalek. Emas, dombanya, semua ternak-ternaknya,
termasuk raja-rajanya semua harus engkau musnahkan. Tetapi Saul tidak taat, saudara. Saul ini adalah orang raja yang sudah dapat pengurapan dan dia dapat kuasa dan dia bisa mengalahkan Amalek. Pada saat dia sudah mengalahkan Amalek, apa yang terjadi? Dia melihat ternyata hartanya orang Amalek sangat menggiurkan kita. Atau menggiurkan Saul. Maka pada waktu itu dia lupa, Tuhan sudah katakan, jangan sekali-kali ambil apa yang miliknya orang Amalek. Lantas saudara Samuel mendengarkan suara Tuhan. Tuhan katakan, aku menyesal kepada Saul karena Saul tidak taat. Pagi-pagi Samuel mencari Saul. Dan Saul dengan mudahnya, dengan meremehkan perintah Tuhan, dia katakan, aku sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tiba-tiba saudara, bunyi ternak itu atau domba itu bersuara. Lantas Samuel mengatakan, engkau melakukan dosa, engkau tidak taat kepada Tuhan. Saudara, lantas Samuel menegur dengan keras. Tapi Saul masih berdalih. Saya akan berikan ini sebagian untuk rumah Tuhan. Saudara, ini akal-akalannya Saul. Tapi saya perlu sampaikan saudara. Saul ini melakukan seperti ini. Di akhir zaman banyak orang Kristen melakukan sama seperti Saul. Dia melakukan sesuatu yang licik, sesuatu yang tidak benar. Dan dia legitimasikan yang tidak benar itu dengan mengatakan aku akan berikan persembahan kepada gereja Tuhan. Tuhan gak mau saudara. Tuhan gak mau hartamu dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji saudara. Maka Tuhan mengatakan aku menyesal karena Saul tidak taat kepada firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya perlu menyampaikan betapa pentingnya ketaatan. Seperti yang dilakukan oleh Joshua. Joshua disampaikan oleh Tuhan untuk mengelilingi kota 6 kali setiap hari. Setiap hari 1 kali. Sampai 6 kali 6 hari saudara. Dengan prajurit bersenjata di depan. 7 imam di belakang, serta tabut perjanjian Tuhan. Saudara, waktu saudara prajurit bersenjata berada di depan saudara. Dan disertai 7 imam, dan disampaikan oleh Joshua, jangan mengucapkan sepatah kata pun. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa saudara. Bagaimana seorang prajurit bersenjata di depan, dia membawa senjata, mengelilingi musuh, dan musuh berada di atas tembok saudara. Dan disampaikan tidak boleh menggunakan senjata. Diam. Saya percaya waktu hari pertama, mungkin saudara pagi-pagi, mereka meniupkan sangkakala. Prajurit bersenjata ada di depan. Setelah itu ada 7 imam yang disertai oleh tabut perjanjian. 7 imam meniupkan sangkakala. Dan tabut perjanjian ada di belakang. Saya percaya pada waktu itu mereka sedang diejek. Mungkin mereka diludahi. Mungkin mereka dilempari batu. Selama 6 hari mereka dilatih oleh Tuhan untuk taat kepada firman Allah secara detail. Saudara, bagaimana mereka bisa
merobohkan tembok. Coba kita belajar, ada 3 langkah rahasia. Yang pertama, saudara, Tuhan sebagai Allah Bapa yang mendidik. Saudara kenal Dia sebagai Bapa yang selalu mendidik dan melatih agar Joshua dan prajuritnya dapat melakukan ketaatan firman Tuhan, yaitu mengelilingi tembok Yeriko setiap pagi sekali tanpa melaksanakan penyerangan. Hanya meniupkan sangkakala. Artinya selama 6 hari Tuhan melatih Joshua dan prajuritnya untuk bersenjata. Untuk melakukan penguasaan diri. Selama 6 hari prajurit bersenjata itu ditafsirkan. Mereka dibuli, saudara. Mungkin mereka dicemooh, mereka diludahi. Atau dilempar, diprovokasi dari atas tembok. Tetapi para prajurit bersenjata berhasil menguasai diri. Dan taat melaksanakan firman Tuhan. Dan Tuhan sedang mengajar dan melatih 7 imam. 7 imam itu pun dilatih. Untuk dilatih apa? Untuk bersatu. Untuk manunggal dengan Tuhan. Baik manunggal secara vertikal, baik manunggal secara horizontal. Saudara, ke-7 imam ini mungkin kalau salah satunya tidak sehati, mereka mungkin mereka ngambek. Mungkin mereka akan, aku tidak mau ikut lagi. Apa ini? Gila-gilaan. Itu adalah misi bunuh diri. Tidak, saudara. 7 imam ini pun dilatih, saudara. Dilatih oleh seorang pembantu. Pembantunya Musa. Mantan pembantunya Musa. Padahal mantan pembantu Musa itu karena dia dipenuhi oleh kebenaran firman Allah. Di dalam Alkitab mengatakan orang yang bersatu itu homotomadon. Sehati, sepikir, seperasaan. Maka waktu mereka 7 imam itu sehati, sepikir, seperasaan, dia tetap bisa menarik hadirat Allah. Dan orang yang bisa menarik hadirat Allah, mereka semua ke-7 orang itu dapat bersatu dan dapat perlindungan dari Tuhan. Tidak mudah bagi seorang imam yang bisa mau bersatu dan mendengarkan perintah dari seorang pembantunya Musa. Kalau Joshua tidak dipenuhi oleh firman, dipenuhi oleh hadirat Allah, dipenuhi oleh pengurapan dari Allah. Dan di saat itu terjadilah kuasa hadirat Allah. Maka Allah hadir di tengah-tengah mereka, hadir di tengah-tengah orang prajurit yang bersenjata. Prajurit itu juga mereka bisa mengadakan penguasaan diri. Dan hadirat itu juga pada orang ke-7 imam itu. Dan mereka mendapatkan pengimpartasian urapan secara massal sekaligus. Dan sekaligus mereka merebut wilayah yang dikuasai oleh penghulu di udara. Waktu mereka bersatu, mereka menguasai wilayah-wilayah atau penghulu-penghulu di udara. Sehingga mereka bisa menguasai atmosfer di udara dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, kalau kita berperang di mana kita berada, yang pertama harus kita kuasai, saudara, atmosfer di udara atau penghulu di udara. Yang bisa menguasai dengan apa? Dengan Roh Kudus. Yang kedua, saudara, mengelilingi pada hari ke-7, 7 kali keliling. Dengan para prajurit bersenjata disertai 7 imam sekaligus meniup sangkakala sepanjang 7 keliling kota. Artinya 7 kali angka sempurna. Melakukan penyembahan dan pujian dengan taat. Sehingga terjadilah hadirat Allah. Dan di situ ada kuasa mujizat yang terjadi.
Yang ketiga, saudara, Joshua pada hari yang terakhir, dia mengucapkan kata-kata iman. Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Maka tembok Yeriko roboh. Saudara, kata-kata iman itu harus ada di dalam kehidupan kita menjadi gaya hidup. Setiap saudara menghadapi tantangan, saudara harus mengatakan kata-kata iman. Allahku sanggup menyelesaikan masalahku. Aku tahu aku akan naik tidak turun. Aku tahu aku tidak akan hutang melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku tahu aku diciptakan menjadi pemenang. Aku tahu bahwa Allah mengatakan aku akan naik tidak turun. Aku jadi kepala bukan ekor. Apa yang aku kerjakan Tuhan bikin aku berhasil. Itulah yang dilakukan oleh Joshua. Joshua mengatakan, aku bersorak sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadaku. Dan aku akan robohkan tembok ini dalam namaku, Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, kalau kita baca di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 16. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Maka dari itu kalau saudara sudah mendengarkan firman ini, begitu dahsyatnya firman Allah. Saya percaya kata-kata iman ini akan menjadi gaya hidup kita. Di mana kita menghadapi masalah, di mana kita menghadapi masa sukar, masa kesulitan, saya percaya kata-kata iman ini akan mengubah kita, mengubah atmosfer kita, mengubah kondisi kita, mengubah iman kita menjadi bangkit. Saya percaya pada saat iman kita bangkit, ada kuasa mujizat yang akan terjadi. Saudara yang terkasih, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman. Saya percaya pada hari ini saudara bisa mengambil inti dari firman ini. Dan saudara lakukan, saya akan mendengar kesaksian pada waktu yang akan datang. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara akan menjadi pemenang. Saudara akan merobohkan setiap tembok-tembok yang sedang menghadapi saudara. Ekonomimu, persoalanmu, masalahmu akan saudara robohkan seperti tembok Yeriko. Saudara yang terkasih, saudara akan mendengarkan sebuah kesaksian yang akan membangkitkan iman kita. Saudara dengar dan saudara renungkan. Saya percaya kesaksian ini akan membangkitkan iman kita. Dan kita akan bawa kesaksian ini, kita praktekkan dalam hidup kita. Maka saudara akan mengalami terobosan. Selamat mendengarkan kesaksian ini. Shalom, ada sukacita? Itu adalah salah satu perkataan dari Bapak Gembala yang selalu diucapkan ketika bertemu dengan anak-anak rohaninya. Nama saya Novi, saya melayani Tuhan di Gereja Bethany House of Glory sebagai pemusik. Saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan di mana kuasa pujian dan penyembahan itu membawakan mujizat dalam hidup saya. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu ya, sekitar saya SMP kelas 2, saya mengalami suatu penyakit yang dokter katakan itu sulit sembuh. Dan kalau mungkin itu bisa sembuh, saya akan mengalami sebuah kecacatan dalam wajah saya. Sakit yang saya alami adalah karena tegang dalam saraf saya. Waktu itu mata saya itu tidak bisa melihat ke bawah ya, lihatnya ke atas terus, lalu mulut saya itu tiba-tiba penceng. Ya, merot seperti kalau orang awam katakan itu kayak kena stroke, tapi itu bukan stroke. Kalau dokter katakan itu saraf saya ada salah satu saraf saya yang putus ya.
Nah, singkat cerita, saya mengalami satu penyakit yang kedua orang tua saya itu tidak menyangka kok anaknya bisa punya sakit seperti itu ya. Kemudian selang beberapa hari ada seorang hamba Tuhan yang dikirim Tuhan ya datang ke rumah saya untuk memberikan sesuatu yang membuat saya kaget ya, membuat saya secara pribadi saya tuh tidak menyangka kok saya bisa mendapatkan hadiah itu. Hamba Tuhan ini memberikan sebuah hadiah, yaitu sebuah keyboard kecil ya, Yamaha, yang waktu itu sangat berarti buat saya. Dan saya sangat bersuka cita ketika seorang hamba Tuhan itu membawa sebuah keyboard dan berkat dan beberapa keping kaset yang waktu itu belum ada CD ya, masih kaset kotaan gitu ya. Dan itu membuat hati saya mulai pelan-pelan mulai pulih. Melalui keyboard itu setiap hari saya bermain keyboard dan saya memuji Tuhan bersama kedua orang tua saya dengan kondisi wajah saya yang waktu itu belum seperti ini ya. Waktu itu benar-benar wajah saya tidak bisa normal seperti ini ya. Mata saya tidak bisa melihat ke bawah, melihat ke atas terus. Lalu mulut saya tidak bisa berkata normal seperti ini ya. Dan tidak henti-hentinya saya bersama orang tua menaikkan pujian itu melalui sebuah keyboard dan kaset-kaset yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan ini, dan berkat berupa uang sekian juta yang diberikan kepada saya dan bisa saya pakai untuk saya pergunakan untuk kehidupan bersama kedua orang tua saya. Singkat cerita, melalui keyboard yang diberikan hamba Tuhan ini, saya bisa setiap hari menaikkan pujian dan penyembahan itu, dan Tuhan dengan caranya yang luar biasa menyembuhkan saya, dan sampai saat ini saya bisa normal seperti ini. Itu sebuah kasih karunia Tuhan ya, melalui hamba Tuhan ini yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengirimkan alat musik itu dan kepingan kaset kotak. Dan singkat cerita, setelah beberapa tahun ya, setelah perjalanan saya, sekarang saya berumur 30 tahun lebih dan mempunyai keluarga, dan saya dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dan ternyata setelah sekian tahun, saya tidak tahu ya siapa yang mengirimkan keyboard itu dan berkat itu, dan ternyata itu adalah Bapak Gembala saya sendiri. Dan saya baru menyadari setelah saya ada di tempat ini, loh kok ternyata Pak Gembala yang dipakai Tuhan untuk mengirimkan berkat itu, sehingga saya bisa ada di tempat ini, bisa berdiri di tempat ini melayani Tuhan. Dan itu di luar pemikiran saya ya, kan saya tidak kenal siapa yang kirim berkat itu, siapa yang ngasih keyboard itu, sampai saya bisa sembuh ya, tanpa peralatan medis apapun. Hanya dengan memuji dan menyembah Tuhan, dengan keyboard itu, dan kaset itu, saya kan belum kenal ini siapa ya, pokoknya saya dengarkan itu, ternyata kasetnya adalah kasetnya Ibu Gembala saya, Ibu Ratna Indrawati ya. Dan itu saya baru menyadari beberapa bulan ini ya, dikasih tahu dengan Pak Gembala, ini loh kaset yang waktu itu Bapak kirimkan untuk kamu. Dan itu menjadi berkat buat saya, melalui kaset itu, melalui alat musik itu, melalui penyembahan dan pujian itu membuat mujizat dalam hidup saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, karena pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Biar firman itu terukir di dalam setiap kehidupan setiap kami Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Apa yang setiap kami lakukan, kami percaya Tuhan, ada kuasa mujizat. Bagi saudara yang sudah mendengarkan kebenaran firman Allah, hati saudara tersentuh oleh firman Allah. Saudara sedang menghadapi tembok-tembok Yeriko. Saudara menghadapi tembok-tembok di dalam ekonomi saudara, rumah tangga saudara, kesehatan saudara. Saudara boleh angkat tangan. Saya mau berdoa untuk saudara. Setiap saudara yang mengangkat tangan, angkat tinggi-tinggi. Katakan, Tuhan, ini aku. Tuhan, Engkau melihat begitu banyak tangan-tangan yang terangkat di rumah-rumah. Tuhan, Engkau jamah setiap tangan yang terangkat, yang mengalami krisis ekonomi. Tuhan, Engkau robohkan tembok Yerikonya dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada yang sedang mengalami tembok-tembok
yang memisahkan di dalam rumah tangganya, Tuhan Engkau robohkan dalam nama Yesus. Maka rumah tanggamu ada damai sejahtera, ada kasih, ada pengampunan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kalau engkau sedang mengalami sakit penyakit, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, tembok-tembok itu akan kurobohkan, tembok-tembok sakit penyakit, aku robohkan dalam nama Yesus Kristus. Aku percaya, hari ini aku sudah sembuh. Aku percaya, dengan aku memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengan taat, melakukan firman, aku percaya aku akan merdeka, aku akan sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman yang sudah ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya, bersama saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat House of Glory yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita senantiasa boleh mengucap syukur karena punya Tuhan yang begitu setia, yang senantiasa boleh melindungi, memelihara kehidupan kita. Di mana saat-saat ini meskipun kondisi tidak baik, tentunya Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja Tuhan, namun hari lepas hari gereja senantiasa boleh memberikan sebuah kesempatan lewat Zoom, lewat ibadah online, sehingga gereja Tuhan tanpa tembok itu dibangun, di mana firman Tuhan, di mana mimbar ditegakkan di antara keluarga lepas keluarga. Inilah merupakan agenda Tuhan. Meskipun keadaan semakin sulit, tapi kita semua percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, Jemaat House of Glory yang serasa diberkati oleh Tuhan luar biasa, dengan kesehatan yang baik, dengan kesehatan yang serasa boleh prima, itu waktunya kita boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Perlu jemaat ketahui, meskipun saat-saat ini kita tidak dalam keadaan yang baik, tetapi ada sebuah terobosan demi terobosan yang baru. Apa yang gereja perbuat? Bagaimana pelayanan-pelayanan diakonia, pelayanan-pelayanan pastoral apakah tetap dikerjakan? Saya katakan, pelayanan pastoral tetap berjalan seperti sedia kala. Bagaimana caranya? Tuhan senantiasa boleh membimbing, menuntun, memberikan hikmat kepada Bapak Gembala kita, beserta seluruh tim penggembalaan, senantiasa boleh mengerjakan setiap pelayanan-pelayanan yang ada dengan ketentuan
protokol kesehatan harus dikerjakan. Dengan jaga jarak, cek suhu badan, sering cuci tangan, makanan yang sehat, pakai masker, itu kita kerjakan. Di mana kita melakukan semuanya itu dengan mengerjakan apa yang pemerintahan katakan sesuai dengan tuntunan demi tuntunan protokol kesehatan, kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Mungkin banyak jemaat yang bertanya-tanya, bagaimana hari lepas hari? Apa yang menjadi kegiatan pastoral dalam gereja? Ada beberapa contoh antara lain pelayanan pernikahan, pelayanan baptisan tetap dikerjakan, pelayanan diakonia, pelayanan konseling, pelayanan doa dan kunjungan, pelayanan penyerahan anak, pelayanan kematian, pelayanan penghiburan dan ucapan syukur. Gereja senasa boleh mengerjakan itu semua sesuai dengan keperluan jemaat-jemaat semua. Tentunya setiap pelayanan harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja, di sana nanti akan dicek suhu tubuh. Di sana Bapak Ibu akan diarahkan menuju bilik disinfektan. Habis itu diarahkan lagi ke wastafel untuk cuci tangan. Inilah merupakan sebuah protokol kesehatan yang kita kerjakan di gereja ini. Jadi dalam intinya, gereja tetap melaksanakan pelayanan pastoral. Sebab gereja masih diberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam sebuah penggembalaan yang besar, yaitu lewat pelayanan pastoral yang ada. Hari lepas hari setiap kita harus senantiasa boleh memiliki kerinduan untuk ambil bagian di dalam setiap pelayanan. Meskipun hanya pelayanan doa dan kunjungan, ini yang kami perlu. Ini hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat yang setia, yang digembalakan di gereja House of Glory. Sehingga perlu diketahui bahwa sampai hari ini pun pelayanan pastoral bagi seluruh jemaat HOG tetap dikerjakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan pastoral, silakan datang ke gereja atau menghubungi nomor telepon sekretariat dengan nomor 031 895 4354. Saya ulangi, 031 895 4354, atau bisa membaca di e-warta. Di sana banyak tuntunan, di sana banyak firman Tuhan, di sana banyak hal-hal yang harus diketahui oleh Bapak Ibu jemaat. Demikian pemberitahuan kami, dan atas perhatian seluruh jemaat, Bapak Ibu Saudara, kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beribadah, tetap semangat dan bersukacita senantiasa. Amin. Bahwa saya datang ke gereja, saya mendengarkan firman, saya mendapatkan tambahan untuk hikmat. Bahwa saya bisa meneruskan hidup ini. Karena Tuhan Yesus janji, siapa yang percaya kepadaku, aku akan berikan engkau semuanya ini. Hidup yang baru, ada tepuk tangan yang baru. Jadi kalau ada masalah, jangan ditinggal lari saudara yang terkasih, harus dihadapi. Bagaimana caranya kita menghadapinya? Minta kekuatan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Shalom, pengalaman saya setelah mengenal Bu Ratna itu, beliau itu orang yang baik, orang yang selalu memuji orang lain kayak gitu. Bu Ratna selalu memuji orang lain. Nah, dia tidak pernah, kalau ada orang yang bersalah, dia tidak pernah memikirkan kesalahannya itu. Nah, beliau selalu membuat masalah yang besar itu menjadi lebih kecil. Nah, masalah yang kecil ditiadakan kayak gitu. Beliau itu orang yang bisa ditiru dari cara beliau menyampaikan firman. Pengalaman saya selalu kalau ketemu Bu Ratna selalu dipuji. Nah, Bu Ratna itu kan kalau ketemu saya panggilannya Iyo loh, Iyo. Nah,
Bu Ratna itu selalu memuji saya kayak gitu. Nah, terus beliau selalu memberikan kata-kata yang memotivasi saya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Demikian pengalaman saya pernah kenal Bu Ratna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibu Gembala adalah ibu yang sangat humble, sangat rendah hati. Ada satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan ketika saya melahirkan anak saya, putri saya yang ketiga, yaitu Star Gracia Glory. Ketika itu Ibu Gembala datang ke rumah saya, lalu berkata kepada saya dengan sebutan yang khas yang hanya Ibu Gembala berikan kepada saya ya. Kalau memanggil saya itu Vi, ya Bu, Ibu pinjem kamarmu sebentar ya, Ibu kepingin kleset kalau bahasa Jawanya, ingin berbaring sebentar. Lalu Ibu Gembala saya masuk ke kamar saya dengan kondisi kamar yang sangat sederhana. Ibu Gembala saya tertidur ya, saya lihat sebelum berbaring Ibu Gembala minta diambilkan guling untuk meletakkan kakinya di atas ya. Lalu saya lihat selang berapa menit ya, kurang lebih 5 menit saya lihat Ibu Gembala saya bisa tertidur ya dengan nyenyak, lalu bangun. Dari situ saya bisa melihat sosok Ibu Gembala, Ibu Ratna Indrawati yang sangat rendah hati, sangat humble. Dimanapun Ibu Gembala berada, selalu memberikan aura yang penuh dengan sukacita, penuh dengan keceriaan, tanpa terlihat di wajahnya ada beban sedikit pun. Selalu memberikan motivasi yang baik kepada saya pribadi ya, secara khusus selalu memberikan kepada saya semangat, dan Ibu Gembala tidak pernah marah kepada saya ya, walaupun saya pernah membuat kesalahan. Mungkin kan Ibu Gembala itu suka ya membuat lagu. Nah, kalau menyuruh memberikan tugas, Vi tolong diprintkan syair lagunya ini bla 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 ini ya. Mungkin saya kadang terlambat kalau memberikan kepada ibu. Tapi Ibu Gembala itu tidak pernah marah kepada saya atau kepada suami saya. Kok terlambat, kok tidak pernah. Selalu menerima dengan baik. Itulah kesan saya yang tidak pernah saya lupakan terhadap Ibu Gembala, ibu yang sangat rendah hati dan selalu memberikan motivasi kepada saya untuk selalu bersemangat melayani Tuhan. Tidak pandang usia kita, tidak pandang umur kita, tidak melihat masalah kita. Selalu yang diberikan kepada Ibu Gembala adalah ciayo dan ciayo. Tuhan Yesus memberkati. Haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu dalam hadirat-Mu. Firman Tuhan sudah diperdengarkan dan saya percaya firman ini terus akan memberkati kita semua. Bapak Ibu, hari ini kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, dan kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kau berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Dan biarlah kami boleh belajar Tuhan. Apa yang kami miliki, kami percaya itu semua datang dari Tuhan. Dan kami hari ini belajar untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh memberkati gereja kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan digital. Silahkan diterangkan. Terima kasih. Persembahan digital bisa dilaksanakan dengan 4 cara. Yang pertama menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga. Seperti itu. Lalu cara yang kedua bisa menggunakan mobile banking BCA dengan scan QR seperti. Lalu cara yang ketiga bisa melalui transfer bank ke
rekening atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 018050508023. Kemudian cara yang keempat, Anda bisa transfer mata uang asing ke PT OCBC NISP Tbk Cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 551-810-002-115 atas nama Willy Joseph Chandra. Kemudian Anda bisa memasukkan swift code NISPIDJ-A. Setelah itu Anda bisa men-screenshot bukti transfer untuk dikirim ke petugas gereja di nomor 0888 3332 623. Demikian informasi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau meninggikan, mau mengagungkan Dia. Haleluya. yang mempesona. Hanya Dia yang menjadi kekasih hati kita. Tidak ada yang tergantikan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan
hapuskan dosaku. Sungguh kau yang mempesona, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, kau buktikan kasihmu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Mari sama-sama kita angkat tangan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Hanya Yesus yang mempesona hidup kita. Untuk itu mari kita bersuka cita saat ini, sebab kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau telah buktikan kasih-Mu pada kami Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Syal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 a. Mari sama-sama yang di rumah. Oh, 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 oh. Syalalalalalala. Mahkota kehidupanku. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, kau tidak hutang melenggang mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.